Selamat pagi Ibu. Selamat Bagaimana pagi juga, kabarnya hari ini Pak. Ibu? Kabar saya baik-baik saja, Pak. Luar biasa ya. Iya, Pak. Saya dengar-dengar itu tadi setelah saya melihat jadwal dari supervisi tadi itu, Iya, Ibu mau melakukan coaching ya? iya, Pak. Benar Kepada sekali. siapa ya? Kalau boleh tahu? Saya ingin melakukan coaching di pelajaran matematika atas nama gurunya Pak Oman, Pak. Pak Oman ya? Iya. Oke. Sebelum itu saya mau tanya dulu Ibu. Iya. Terkait dengan rubrik penilaian Penilaian. coaching itu tadi, itu sudah Ibu paham Iya. itu? Jadi baik Pak, prinsip coaching yang ingin saya terapkan itu mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga untuk memaksimalkan potensi coachingnya, Pak. Oh begitu ya. Iya. Jadi dari ketiga hal tersebut mana yang mau Ibu kembangkan? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan ke coach saya yaitu bagaimana dia bisa memaksimalkan potensinya agar dia bisa menjadi guru yang kreatif dan menyenangkan di kelasnya. Kreatif yang menyenangkan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi bisa lebih spesifik lagi Ibu terkait dengan hal tersebut. Jadi lebih spesifiknya itu di saat observasi nanti mungkin saya bisa menuntun dan mengarahkan serta membimbing agar coach saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Oh begitu ya. Ya, Pak. Jadi menuntun dan membimbing ya Membimbing. untuk menemukan Solusinya. solusinya. Oke, Ya. terima kasih. Terus Ya, Pak. ketercapaian indikatornya, Ya. indikator ketercapaian dari tujuan Ibu Coaching. untuk melakukan coaching itu sendiri. Ya. Ya, bagaimana? Jadi ketercapaian indikator tercapainya itu yaitu bagaimana saya bisa menuntun coach saya agar bisa menemukan solusi. Jadi dia sendiri yang mencari solusinya untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi. Itu mencari ya. Ya. Kita tidak mengarahkan mereka ya, tetapi kita dan menuntun membiarkan saja. coachnya yang menemukan solusinya. Siap. Oh, Ya. luar biasa sekali Ya, Bu. Pak. Semoga kegiatan coachingnya ini Ya. terlaksana dengan baik. Ya. Nah, nanti kita akan akan kembali lagi setelah pasca ya, pasca observasi. Pak. Nanti kita berdiskusi lagi seperti ini, berbicara lagi ya. Terima kasih. Oke, Siap, selamat Pak. pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Ya. Selamat pagi, Pak Oman. Pagi Ibu SD. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, baik itu. Ya. Saya melihat Bapak menjawab keadaan baik, tapi sepertinya Bapak lagi kurang fokus atau tidak tenang begitu ya, Pak? Kenapa ya, Pak ya? Kasih kelihatan sekali ya. Iya. Ya, bapak saya ini lagi gelisah. Iya. Kira-kira bagaimana ya Pak sehingga Bapak bisa gelisah? Mungkin lewat pembicaraan ini kita bisa saling mencerahkan ya Pak. Memangnya apa yang ingin Bapak bicarakan? Jadi begini Bu, Iya. saya punya persoalan yang membuat saya gelisah itu terkait siswa di kelas. Siswa di kelas ya. Yang saya alami itu Mm-mm. ketika jam pelajaran saya itu Iya. jamnya bertepatan setelah jam pelajaran sebelumnya ada mata lain. Iya. Setiap kali saya masuk ke siswa pada tidak ada ruang. Kurang fokus ya Pak. Mereka setelah jam pelajaran ganti pelajaran itu mereka sering ke kantin. Iya. Ya. Masih jajan juga Masih di kelas. jajan, setelah masuk juga tidak fokus, bawaan jajan terus. Jadi Iya. intinya saat punya pelajaran itu tidak ada fokus. Tidak fokus ya sebelum memulai. Oh begitu ya Pak. Jadi yang Bapak inginkan itu bagaimana supaya Bapak bisa menciptakan kondisi yang fokus dan kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Begitu ya Pak ya. Oke. Jadi sekarang itu situasinya bagaimana ya Pak? Situasi sekarang ya Pak. Ya, situasi sekarang itu seperti saya sampaikan tadi, Iya. setelah jam Pelajaran. berakhir, Iya. itu murid-murid itu pada Masih di kantin. masih di kantin. Jadi seperti
tidak ada semangat untuk Memulai melanjutkan pelajaran. baru. Oke, jadi memang masalah ini bukan saja Pak Oman hadapi, tapi ada beberapa guru lainnya juga. Kira-kira apa hal yang mempengaruhi hal ini, Pak? Saya pikir yang mempengaruhi hal ini terjadi itu Iya. mungkin mereka merasa bosan. Iya, bosan ya Pak ya di kelas. Oke. Mungkin juga antara mereka ingin pelajaran di luar kelas, terlalu lama di ruang kelas mungkin mereka Iya. bosan. Jadi mungkin apa situasi yang Bapak inginkan untuk menghadapi ini Pak? Situasi yang ingin Saya mengharapkan itu murid-murid pada fokus dan paling tidak mereka senang ikut senang mengikuti pembelajaran Senang Bapak ya. hati. Ya. Oke. Menurut Bapak nih untuk supaya siswanya fokus dan merasa senang untuk mengikuti pembelajaran, bagaimana Bapak bisa membuat hal ini agar bisa terwujud Pak? Untuk mewujudkan hal ini saya pikir mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Iya. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus Mereka lagi ya. dahulu kembalikan mereka fokus dulu. Oke. Jadi dari pencapaian tujuan itu kira-kira Bapak pada skala mana nih dari angka 1 sampai 10 Pak? Itu kira-kira saya berada di posisi 6. Posisi 6 ya Pak, jadi hampir di tengah ya. Masih kurang itu Pak. Jadi Bapak harus butuh kekuatan kekuatan apa yang Bapak ingin capai untuk melakukan tujuan tersebut Pak? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Iya. Mungkin hal tersebut akan Bisa membantu Bapak ya. Jadi memang betul bahwa kegiatan kontrol sosial emosional itu dibutuhkan dalam RPP Bapak juga ya. Jadi dalam menjalani hal tersebut kira-kira apa hambatan dan gangguan yang menghalangi Bapak untuk meraih tujuan tersebut Pak? Hambatannya Pak? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk Integrasikan. Iya. sosial Emosionalnya dalam rencana pembelajarannya Pak. Oke. Luar biasa sekali Pak. Jadi hal itu yang perlu Bapak mau lakukan ya untuk mengintegrasikan pembelajaran KSG-nya. Solusinya bagaimana Pak untuk meminimalisir terjadinya hambatan? Saya kira saya akan secepatnya membuat RPP tersebut. Iya. Dan cara yang tepat dalam pembelajaran Nanti. Baik Pak. Terus rencana selanjutnya Pak? Selanjutnya saya merencanakan akan menetapkan atau menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, Iya. terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness-nya ya Pak. Kemudian untuk Mengembalikan murid fokus. pembelajaran sebelumnya. Iya, luar biasa ya Pak. Jadi Pak akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional, kesadaran penuh dan kembalikan fokus Strateginya Pak? Saya akan menerapkan teknik stop. Teknik stop ya Pak. Jadi mulai dari berhenti sejenak, kemudian Pak Ambil nafas dalam, amati sensasi, iya. Kemudian selesai dan lanjutkan. Benar sekali Pak. Kemudian ada lagi mungkin Pak? Bisa Bapak gunakan apa lagi? saya mungkin bisa menggunakan atau membuat kuis singkat Iya. untuk membuat murid bisa tertarik. Bisa tertarik ya. Senang. Oke. Bisa juga nanti Pak tambahkan apa tuh musik apa lagi Pak? Instrumen betul Ibu. Betul. Ya, itu sangat perlu. Ya, musik instrumentalnya.
Oke Bapak, jadi dari kriteria itu apa kriteria keberhasilan dari rencana Bapak? Kriteria keberhasilannya Pak? Kriteria keberhasilannya tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan Iya, mereka senang dengan pelajaran pelajaran matematika ya Pak. Baik Bapak, jadi apa yang telah Bapak lakukan itu setelah sesi ini dari alternatif tadi itu apa yang Bapak lakukan? Tentunya saya pasti akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya Dapat terapkan di terapkan. kelas. Ya, luar biasa Pak. Jadi sekarang target untuk melaksanakan aksi tersebut itu kira-kira waktu berapa lama Pak? Saya targetkan 3 minggu Pak ya? Oke, jadi sekarang biar kita tahu dalam waktu 3 minggu ini kira-kira progresnya bagaimana saja nih Pak? Progres pencapaiannya Pak? Nanti 3 minggu lagi baru saya akan Sampaikan ya? Oke, Bapak akan sampaikan di 3 minggu mendatang. Baik Pak. Jadi menurut Pak ini untuk mendukung kegiatan itu Bapak mau melibatkan siapa saja? Saya sudah berpikir akan melibatkan rekan sejawat Akan sejawat ya Pak? untuk merencanakan pembelajaran. Luar biasa sekali Pak, jadi memang kita harus membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira dari proses coaching kita ini, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari sisi ini? Setelah saya ngobrol dengan ibu, Ya, saya luar biasa sekali saya mendapat pencerahan dan ide untuk mengembalikan fokus anak. Iya. Setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop iya, dengan iringan musik instrumen yang tadi Iya. kita sampaikan itu. Iya. Kemudian sebelum masuk ke materi Belajar. pembelajaran, saya akan mulai dengan memberi puisikan Iya. agar Bisa murid lebih mengembalikan. tertarik dan Iya. tentunya mereka Senang fokus. belajar. Oke. Wah, keren sekali ya Pak Oman. Jadi semoga rencana aksi yang ingin Bapak lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat pula hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sekali sudah Ngobrol kita ya. Oke, saya juga terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ibu sudah melakukan observasi ya. Iya Pak. Sekarang kita sudah di tahap pasca observasi ini. Apa indikator dari ketercapaian yang Ibu inginkan setelah Ibu melakukan coaching itu tadi? Ya. Baik Pak, jadi indikator ketercapaian itu yaitu bagaimana saya menuntun dan membimbing coach saya supaya bisa menemukan solusi terhadap hambatan yang dia alami. Ya, Dan kebetulan tadi sudah bisa ya Ibu ya. ya Pak, puji Tuhan bisa Pak. Tadi Pak Oman menjelaskan terkait dengan permasalahannya terkait dengan yang tidak fokus itu tadi Iya. ya, yang mengakibatkan kelasnya gaduh dan sebagainya tidak kondusif itu tadi. Iya. Nah, Ibu sudah melakukan apa namanya Coaching. coaching itu tadi, yang kebetulan tadi saya sudah mencatat hasil-hasil Pak. observasi yang Ibu lakukan. Iya. Nah, Ibu tadi hasil observasi tersebut itu Ibu sudah melakukan yang namanya Menuntun dan membimbing. membimbing Ya, berarti ya, serta menemukan solusinya. sampai menemukan solusinya ya Iya. terkait dengan permasalahan tersebut. Oke. Iya. Terus kedepannya Iya, ini Pak. kompetensi mana lagi yang mau Ibu kembangkan lagi terkait dengan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi mungkin kompetensi yang perlu dikembangkan oleh coach saya itu bagaimana dia
memaksimalkan potensinya agar bisa mencapai tujuannya itu yaitu muridnya fokus dan pembelajaran bisa menyenangkan di kelas matematikanya Pak. Seperti itu ya. Oh, berarti intinya Ibu ingin memaksimalkan potensi dari si koci itu gitu ya. Oke, terima kasih Ibu karena sudah melakukan kegiatan koci, terus kemudian sekarang kita di akhir itu adalah melakukan pasca observasi. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Semoga kita nanti bisa melakukan hal ini lagi ke depannya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak, selamat pagi Pak Oman. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, sehat. Ya. Sehat juga kan? Iya, sehat juga Pak. Puji Tuhan ya Pak. Pak Oman, saya tuh melihat jadwal supervisi di sekolah kita. Bapak punya jadwal coaching ya beberapa hari yang akan datang. Betul. Ya. Jadi saya punya rencana untuk Konsultasi ya Pak. Pak. Oke. Oh, dengan Pak Agus ya jadwal coachingnya. Oke. Baik Pak. Jadi saya pengen tahu dulu nih Pak, sebelum melakukan observasi ini, kira-kira rubrik penilaian apa yang nanti Bapak gunakan untuk coaching? Terkait rubrik penilaian itu, Ibu, saya menggunakan partisipasi, Ya. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Benar sekali ya Pak. Jadi ketiga komponen itu yang harus ada di dalam kompetensi coachingnya ya Pak. Saya ingin tanyakan lagi nih Pak mengenai kompetensi coaching itu, dari ketiga itu mana yang ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga itu yang ingin saya kembangkan itu memaksimalkan potensi. Ya, jadi Bapak ingin memaksimalkan potensi sebagai coachnya ya Pak. Oke. Kemudian dari kompetensi yang spesifik itu apa yang ingin Bapak observasi dari tim? Yang ingin saya observasi itu adalah menuntun dan membimbing serta menemukan solusi tentang masalah yang dihadapi oleh coaching. Ya. Betul ya Pak. Jadi mengenai ketercapaian dari tujuan pengembangan itu, kira-kira pengembangan mana nih yang Bapak inginkan? Pengembangan yang saya inginkan itu adalah menemukan solusinya ya. Menemukan solusi. Terakhir nih Pak Oman, jadi sebagai coach itu kira-kira apa tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Tujuan pengembangan saya inginkan itu saya akan membantu coach untuk dapat menemukan solusi tentang masalah yang dihadapinya ya. Jadi Pak Oman bisa mendampingi coachnya Pak Agus untuk mengatasi masalah yang dia hadapi tersebut. Luar biasa sekali Pak Oman, semoga sukses ya. Nanti kita ketemu di pasca observasinya ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak. Ya. Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Apa kabar ini, kelihatan gelisah sekali dari saya lihat. Iya ini Pak, saya merasa gelisah ini karena beberapa hal Pak, terkait dengan apa ya Pak? Ini Pak, terutama ketika saya mengajar ya Pak. Saya ingin menciptakan suasana yang kondusif dan murid itu fokus dengan saya Pak. Selama ini ketika saya masuk ke kelas itu anak-anak itu tidak fokus Pak. Terlebih lagi ketika pergantian jam, entah itu ketika istirahat maupun ini Pak, setelah pergantian jam, entah itu PJOK, penjaskes itu dan yang lainnya Pak. Itu yang membuat saya itu gelisah nih Pak. Situasinya seperti itu. Iya Pak. Itu ketika petugas jam anak-anak pada keluar keluar beli jajan gitu Pak. Terus akhirnya ketika pulang dari beli jajan itu
mereka bukannya fokus ketika pembelajaran saya, tetapi mereka malah makan jajan, begitu Pak. Pak Agus, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu? Yang mempengaruhi mereka itu mungkin mereka bosan Bapak. Bosan karena terutama setelah pembelajaran sebelumnya di kelas, terus mereka pengen menciptakan suasana baru, yaitu dengan cara kegaduhan menurut versi mereka. Nah, saya pengen membuat ide ini Pak. Bagaimana ya ide yang lebih segar agar mereka itu fokus dengan pembelajaran saya, Pak. Makanya saya datang ke Pak untuk melakukan coaching ini Pak. Gitu Pak. Lalu Pak Agus inginkan situasi yang seperti apa? Yang saya inginkan itu fokus ya, anak-anak itu fokus dalam pembelajaran saya Pak. Begitu Pak. Baik. Lalu yang kira-kira menurut Pak Agus apa yang membuat itu bisa terwujud Pak? Yang bisa membuat terwujud itu yaitu dengan cara itu saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, entah itu di kelas maupun di luar kelas, begitu Pak. Selain itu juga untuk mengembalikan fokus mereka, itu tuh saya ingin menggunakan hal yang saya pelajari itu Pak, yaitu dengan menggunakan mindfulness dengan teknik stop Pak. Yaitu dengan nanti mungkin dengan adanya diiringi dengan instrumen Pak, begitu. Oh, baik. Pada posisi sekarang, pencapaian tujuan yang Pak Agus inginkan tadi, kira-kira skala dari 1 sampai 10, posisi Pak Agus itu kira-kira ada di mana? Posisinya kalau menurut saya pribadi Pak, setelah selama saya buat itu, saya di kisaran 6. Kisaran 6? Iya, kisaran 6. Menurut Pak Agus, kekuatan apa dalam pencapaian tujuan tersebut? Kekuatan ya. Kalau kekuatan yang ada di dalam diri saya itu saya dengan saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional yang mungkin bisa membantu saya untuk saya terapkan di dalam pembelajaran gitu kan. Pak Agus, kira-kira ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Agus dalam meraih tujuan yang Pak Agus inginkan itu? Hambatan mungkin terkait dengan ini Pak, waktu, karena kita perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran yang sosial emosional dengan yang dipadukan ke dalam rencana pembelajaran atau RPP kita gitu Pak. Itu yang membuat halangan gitu, waktu terutama, karena waktunya sedikit. Dari hambatan itu kira-kira ada solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Pak? Saya ingin secepatnya menerapkan pembelajaran emosional, ya, pembelajaran emosional yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan ke dalam RPP. Dengan secepatnya saya akan membuat RPP tersebut dan saya akan memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti, terutama di strategi pembelajarannya Pak. Oh, jadi gitu. Kira-kira strategi apa untuk yang dilakukan Pak Agus? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan Pak, saya memiliki kekuatan itu tadi, pembelajaran sosial emosional dengan terkait dengan mindfulness itu tadi. Di dalam mindfulness itu tadi ada teknik yang namanya stop, yaitu kita berhenti sejenak, terus kemudian kita mengambil nafas seperti ini, terus kemudian
setelah kita mengamati sensasi menahan nafas tersebut, kita kemudian mengeluarkan. Nah, mungkin itu akan saya terapkan di dalam kelas itu untuk menghilangkan kejenuhan dari siswa tersebut gitu Pak. Lalu kira-kira apa kriteria keberhasilan dari rencana Pak Agus? Kriterianya itu ketika murid fokus dalam pembelajaran Pak, dan mereka itu merasa senang ketika mengikuti pembelajaran saya Pak, begitu. Nah, maka dari itu nanti saya ingin menarik, membuat mereka tertarik dengan pembelajaran saya itu, saya akan membuat kuis, baik itu secara lisan maupun nanti ada dalam bentuk game menggunakan platform yang ada di yang bisa diakses di internet Pak, begitu Pak. Lalu target Pak Agus untuk melakukan rencana aksi tersebut kapan? Target saya kurang lebih 3 minggu Pak. 3 minggu, dengan 1 minggu itu nanti kita lihat perkembangannya itu gitu Pak. Oke, berarti 3 minggu itu sudah ada progres, bisa lihat progres dari mana perkembangan ini. Lalu menurut Pak Agus sendiri, siapa yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen dari Pak Agus? Yang perlu berkontribusi ya dalam rencana saya Pak, itu yang perlu dukungan itu adalah saya harus berkolaborasi dengan sejawat Pak. Iya Pak, karena tanpa mereka saya itu tidak bisa bekerja sendiri Pak, maka saya perlu untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Iya. Baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Agus. Iya. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi kita ini Pak Agus? Yang bisa saya simpulkan setelah saya mengobrol dengan Pak, saya mempunyai ide Pak, untuk dalam pembelajaran saya agar si anak ini, murid kita itu fokus dalam pembelajaran setelah jam pembelajaran pembelajaran mata lain Pak, begitu, mata pelajaran lain yang mengakibatkan saya akan menerapkan sistem atau teknik stop dengan mindful, menggunakan iringan instrumental. Dan saya juga akan menerapkan juga terkait dengan puisi itu tadi Pak, begitu. Terima kasih sekali Pak, ini membuat saya itu tercerahkan dengan adanya ide ini yang setelah sekali kita ngobrol ini Pak. Sama-sama Pak. Semoga rencana aksi Pak Agus bisa berjalan dengan baik dan juga manfaat pula hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Agus. Selamat Pak. Selamat Pak. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Sabar. Baik sekali Pak. Tuhan. Oh ya, Pak Agus, saya dengar Pak Agus mau melakukan coaching. Iya Pak, benar sekali Pak. Saya mau melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak. Terkait itu Pak Agus sudah kuasai atau paham tentang rubrik penilaian coaching? Kebetulan saya paham Pak terkait dengan itu. Ini kita melihat terkait dengan prinsip coaching Pak, yang dimana salah satunya itu terdiri dari 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dengan memaksimalkan potensi. Lalu kompetensi coaching yang ingin Pak Agus kembangkan? Saya ingin mengembangkan terkait dengan memaksimalkan potensi Pak, potensi dari rekan sejawat saya yang nantinya akan melakukan coaching Pak. Lalu bagian kompetensi yang lebih spesifik? Yang ingin saya kembangkan terkait dengan hal itu adalah saya ingin menuntun dan membimbing rekan saya untuk menemukan solusi tentang masalah yang beliau hadapi nantinya Pak. Ketika nanti beliau melakukan coaching dengan saya Pak.
begitu. Lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Agus capai itu bagaimana? Indikator ya, ketercapaian yang ketika saya melakukan coaching, yaitu apabila seorang coach itu dia menemukan solusinya sendiri tanpa saya mengarahkan di sini. Itu saya memberikan asumsi sesuai dengan pribadi saya, pengalaman pribadi saya. Jadi saya ingin si rekan saya itu dia menemukan sendiri solusinya, begitu Pak, terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Begitu. Tetap semangat Pak Agus. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Selamat. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bagaimana juga kabarnya Pak. hari Puji ini? Tuhan, kabar baik Pak. Oke, terima kasih. Iya. Saya lihat Ibu ini sangat bisa sekali nih. Iya Pak, benar sekali. Kok Pak bisa tahu ya saya lagi gelisah? Karena dari tadi itu setelah Ibu datang itu duduknya kurang tenang Ibu. Iya. Sebenarnya ada apa Ibu? Benar sekali Pak Agus. Jadi saya itu mengalami kendala Pak, sedikit kendala. Setiap kali kalau pergantian les, saya sering kurang fokus dengan pelajaran saya. Sedangkan saya itu sudah siapkan materinya, tapi kadang saya tidak fokus gitu Pak untuk memulai pelajarannya. Itu tuh murid itu kurang fokus kenapa ya? Muridnya kurang fokus, mungkin saja Pak, sayanya yang belum mengelola kelasnya dengan baik. Tetapi itu dari catatan kita Pak, bahwa waktu istirahatnya sudah maksimal. Namun anak-anak masih menggunakan waktu lebih dari jam istirahat. Mereka masih berada di kantin, masih saja jajan, dan bahkan bisa bawa jajannya ke dalam kelas. Sehingga kalau mulai pembelajaran, saya mesti menegur mereka, begitu Pak. Gitu. Iya. Terus apa yang mempengaruhi hal itu? Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi? Jadi yang mempengaruhi ya mungkin saya harus bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya mungkin menggunakan konsep mengelola emosi mereka sehingga mereka itu bisa fokus pikiran mereka ke arah pelajaran yang akan mereka terima. Begitu Pak. Jadi Ibu inginnya itu fokus ya? Iya Pak. Fokus pada pembelajaran. Fokus pada pembelajaran. Apakah si murid ini merasa bosan atau seperti apa? Atau bagaimana begitu? Yang mengakibatkan kok tidak fokus ke Ibu? Ya, jadi begini Pak, mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu ya saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Gitu, mengembalikan fokus ya. Ya. Menurut Ibu ini, apa yang membuat situasi tersebut itu terwujud dengan Ibu mengembalikan fokus mereka itu tadi? Ya, jadi posisi saya dalam mencapai tujuan itu mungkin kalau saya memberikan skala dari 1 sampai 10, ya posisinya di angka 6 Pak. Karena itu hari ini saya datang ke Bapak supaya mungkin Bapak bisa memberikan saran ke saya bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Oke. Dari 1 sampai 10 itu tadi Ibu mengatakan bahwa nilainya 6 ya? Nilainya 6. Oke. Saya ingin tanya dulu terkait dengan kekuatan dari dalam diri Ibu tersendiri untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu bagaimana? Saya sudah memiliki sedikit pengetahuan Pak mengenai bagaimana pengelolaan sosial dan emosi, sehingga mungkin hal tersebut yang bisa dapat membantu saya Pak. Ada hambatan atau gangguan yang menghalangi
Ibu dalam melakukan atau dalam meraih tujuan tersebut? Baik Pak Agus, jadi mungkin saya bisa mengintegrasikan rencana pembelajaran saya dengan kegiatan sosial emosionalnya Pak. Gitu. Ya, pembelajaran sosial emosionalnya mungkin saya terapkan di dalam rencana pembelajaran saya. Dalam RPP ya? Iya, di dalam RPP saya Pak. Kira-kira Iya. solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut itu apa? Ya, mungkin secepatnya saya bisa merubah RPP saya tersebut Pak. Dan juga saya bisa memilih cara yang lebih tepat dalam pembelajaran saya supaya mengembalikan fokus anak-anak tadi Pak. Begitu. Iya. Oke. Terus strategi apa untuk memfokuskan anak itu? Strategi saya mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran sosial dan emosional kepada anak-anak. Saya akan praktekkan bagaimana mindfulness-nya, jadi kesadaran penuh anak kepada guru dan kepada murid yang akan diajarkan supaya bisa mengembalikan fokus murid kepada pembelajaran sebelumnya, gitu Pak. Ya. Terus terkait dengan ini kriteria dari keberhasilan rencana ibu itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Strategi saya akan melakukan teknik stop sesuai dengan pembelajaran KSE-nya, yaitu mulai dari berhenti sejenak, kemudian anak-anak ambil nafas dalam, mengamati sensasi sebagai pengiring dalam praktek teknik itu. Kemudian mungkin saya bisa memberikan kuis singkat terlebih dahulu supaya anak-anak lebih tertarik kepada pembelajaran yang akan dimulai. Begitu Pak. Oke. Jadi kriteria keberhasilannya ya mungkin bisa menjadikan murid itu lebih fokus dan senang dalam mengikuti pelajaran saya Pak. Ya. Apa ada alternatif lainnya yang nanti bisa dikembangkan oleh ibu nantinya? Ya. Jadi mungkin alternatif ini salah satunya Pak, nanti saya juga tetap meminta bimbingan dari Bapak. Alternatifnya itu mungkin saya segera menyiapkan rencana pembelajaran saya supaya bisa saya langsung terapkan di kelas saya Pak. Oh begitu. Iya. Oke. Sekarang ini Iya. target ibu terkait dengan pelaksanaan rencana aksinya kelas tersebut itu kapan? Berapa kali? Target saya mungkin 3 minggu ke depan Pak, tapi mungkin seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali atau 3 minggu ke depan itu akan ibu melakukan update ya? Iya. Update saya mungkin terkait dengan tersebut. Nanti kita akan atau saya akan mendengarkan cerita terbaru perkembangan dari hal tersebut. Nah, terus kemudian ini siapa yang diminta dukungannya terkait dengan rencana ini? Baik, jadi Pak saya akan menceritakan update-nya kepada Bapak. Kemudian tentu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran KSE tersebut Pak. Itu luar biasa sekali itu ya. Sangat inspirasi Bu terkait dengan hal tersebut, lebih-lebih karena terkait dengan kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Iya Pak. Dari kegiatan coaching hari ini, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan ini? Oke. Baik Pak, terima kasih karena telah menemani saya. Jadi setelah saya mengobrol dengan Bapak hari ini, saya mendapat pencerahan dan juga ide untuk mengembalikan fokus anak. Setelah selesai mereka berolahraga, kemudian mereka ke kantin, lalu mereka jajan. Namun dengan menerapkan teknik stop tadi, mengembalikan kesadaran full mindfulness-nya, kemudian saya bisa memberikan dengan iringan musik instrumental biar anak-anaknya fokus, maka terjadinya itu sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan memulai
dengan memberikan kuis singkat juga agar muridnya bisa lebih tertarik dan senang untuk belajar, Pak. Keren Ibu, luar biasa ya. Terima kasih, Pak. Rencana semoga rencana aksi yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita ngobrolkan hari ini Ibu ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih juga telah mengobrol dengan saya hari ini. Jangan lupa nanti update-nya untuk ceritanya Ibu. Siap Pak. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Pak. Bagaimana tadi sudah melakukan observasi? Sudah Pak, terkait dengan hal tersebut tadi saya melakukan observasi dengan menggunakan tahap coaching itu tadi, hasilnya sangat luar biasa. Lalu apa yang sudah Pak Agus lakukan saat melakukan coaching tadi? Maksudnya di sini indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Agus inginkan itu. Terkait dengan indikator ketercapaian tersebut Pak, tadi kan sebelum melakukan coaching saya sudah sampaikan ke Pak bahwa saya ingin menuntut dan membimbing coaching untuk menemukan atau menggali solusi yang dihadapi oleh si coach itu tersendiri. Dalam hal ini si coach ini adalah Ibu Asti itu sendiri. Nah, kebetulan tadi Ibu Asti sudah bisa menemukan solusi, begitu, dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan provokatif itu tadi, Pak. Lalu hasil observasinya seperti apa? Hasilnya yang seperti yang sudah saya sampaikan Pak terkait dengan hal tersebut, mungkin saya bisa bacakan di sini Pak. Yang pertama, Ibu Asti dia menyampaikan terkait dengan tujuan dari beliau melakukan coaching. Nah, itu yang pertama, bahwa beliau memiliki masalah terkait dengan fokus dari murid ketika pergantian jam pembelajaran. Nah, ketika beliau masuk, ternyata anak-anak kan baru keluar dari warung, dari kios itu, mengakibatkan mereka masuk ke kelas bawa jajan, bukannya mereka itu fokus ke pembelajaran, tetapi malah makan jajannya begitu Pak. Jadi mengakibatkan gaduh, tidak kondusif kelasnya. Nah, tetapi setelah melakukan coaching itu tadi, Ibu Asti sudah menemukan solusinya. Nanti beliau akan menerapkan teknik stop dengan menggunakan mindful itu tadi. Begitu Pak. Pak Agus, berdasarkan hasil melakukan coaching barusan itu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Agus ingin kembangkan? Setelah melakukan tadi itu coaching itu kan tadi saya sudah memberikan bukan warning tetapi yang tadi di sini akan mengupdate ceritanya dengan saya, begitu Pak. Nah, jadi nanti selama 3 minggu ini, setiap minggunya Ibu Asti akan mengupdate ceritanya 1 minggu sekali, bagaimana keberhasilan dari solusi yang beliau ungkapkan tadi, beliau gali sendiri itu tadi Pak. Jadi saya akan tetap mengembangkan yang pertama itu terkait dengan memaksimalkan potensinya, dan saya juga akan mengembangkan terkait dengan kemitraan, yaitu antara saya dengan Ibu Asti itu tidak ada saling menggurui atau saya memberikan asumsi tersendiri gitu. Tetap semangat ya Pak Agus. Terima kasih Pak.